Ini posisi di atas langit benteng, terlihat gelap ya, bisa kalian lihat. Tembaknya baru masih. Oh, mboten nih ya sini. Ya, ini kita lagi sedang beli oleh-oleh untuk keluarga pastinya ya. Ini semacam kue pastel ya. Ini masih kita di Ngawi ya, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Oke, seperti itu. Ini masih ada kaitannya dengan konten saya sebelumnya, banjir di Desa Sawuh, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo ya. Nah, jadi kejadiannya semalam itu banjir itu saya secara tidak langsung, saya tidak tahu ya mulainya hujan deras itu jam berapa, karena memang saat ini saya waktu itu masih di Ngawi ya. Saya posisi waktu itu masih di Ngawi, dan tepatnya ini kita di Benteng Van de Bos ya. Ini saya mengajak dengan keluarga saya untuk melihat betapa indahnya bangunan peninggalan sejarah dari kolonial Belanda ya, seperti itu ya. Dan secara singkat yang mungkin perlu kalian ketahui ya, seperti itu biar di sini ya. Benteng ini dibangun sebagai zona pertahanan pada waktu pemerintahan Belanda untuk melumpuhkan transportasi logistik para pejuang kemerdekaan pasukan Pangeran Diponegoro. Kala itu benteng ini dihuni oleh 250 tentara Belanda dan 60 kavaleri yang dipimpin oleh Johannes van de Bos. Nah, makanya tidak heran benteng ini dinamakan adalah Benteng Van den Bos ya. Benteng Van den Bos ini selesai dibangun pada tahun 1845 dan digunakan sebagian hunian bagi 250 tentara Belanda dan 60 kavaleri yang dipimpin oleh Johannes van den Bos itu sendiri ya. Dan kenapa benteng ini dinamakan benteng pendem ya, seperti itu ya? Karena sebagian besar masyarakat benteng ini disebut benteng pendem karena posisinya memang sengaja dibuat lebih rendah dari tanah di sekitarnya ya, sehingga tampak terpendam ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah halaman parkiran di luar benteng pendem ya. Dan untuk lokasi benteng ini sangat strategis ya, seperti itu ya. Yakni berada di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Untuk mempertahankan kekuasaannya waktu itu pemerintahan Hindia Belanda membangun sebuah benteng dan kemudian dinamai adalah Benteng Van de Bos. Nah, masa peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang ya, seperti itu biar perlu kalian ketahui, benteng ini beralih fungsi menjadi penjara ya waktu Jepang itu ya, antara tahun 1943 hingga 1944, dan tercatat sekitar 1.500 pria mendekam di bangunan ini ya. Jumlah tersebut semakin bertambah hingga menjelang kemerdekaan Indonesia, dan waktu itu sebagai komandan penjara adalah Nakamura, sementara penduduk sekitar dipekerjakan sebagai penjaganya. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, para tawanan tersebut dibebaskan. Setelah menyerahkan kedaulatan, Benteng Van den Bos sempat digunakan oleh TNI Angkatan Darat Indonesia ya, seperti itu ya. Dan berdasarkan informasi tanah seluas 15 hektar ini ya, seperti itu ya. Di dalam benteng ini terdapat makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang ditangkap oleh Belanda. Dan konon Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini ditangkap oleh Belanda dan dikubur hidup-hidup di benteng ini karena kebal terhadap tembakan ya, seperti itu ya. Lokasi makam bertempat di ruang utama benteng, tepatnya berada di sebelah museum ini yang dibatasi dengan kaca. Nah, sekian review singkat saya dari Benteng Pendem, tepatnya di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Silakan bagi kalian yang ke Ngawi mampir ke Benteng Pendem ya nanti setelah tanggal 28, karena nanti tanggal 28 insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, selanjutnya nanti saya akan kembali lagi ke Ponorogo ya, melihat kondisi banjir terkini ya. Nah, kali ini saya akan melihat kondisi, tepatnya ini kita di Desa Kalimalang ya, karena semalam itu habis hujan ya, seperti itu ya. Ini seperti apa aliran dari bantaran Sungai Sekayu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba arming. Nah, itu adalah bantaran aliran sungai dari Kalimalang ya, Desa Kalimalang Sekayu, Kabupaten Ponorogo. Kita coba melisiri ke arah sisi timur ya.
Nah, kita coba melihat area sekitar dekat Sungai Bantaran Sekayu ya, seperti ya. Bisa kalian lihat di sini. Apakah terkena dampak ya? Pastinya terkena dampak ya, seperti itu ya. Ini air kayu ini paling panjang ya, dan debit airnya itu semalam tuh lumayan cukup deras ya, seperti itu ya. Nah, itu di sana ada rumah warga ya, bisa kita lihat. Ini kita di ketinggian 40 meter ya, seperti itu ya. Itu ada sebuah desa ya, seperti itu ya, di sekitar Sungai Sekayu ya, bantaran Sungai Sekayu ya. Bisa kalian lihat di sini dampak hujan dari semalam itu memang sungguh luar biasa ya. Ini kita tepatnya di sisi barat Kota Ponorogo ya, di Desa Gadukepuh, Kalimalang, Peranggan dan sekitarnya ya. Nah, itu masih ada, bisa kalian lihat di situ ada sebuah pekarangan atau persawahan milik warga, itu pastinya terkena dampak ya, insya Allah ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini kasihan sekali ya, seperti bila kalian yang berada tinggal di daerah dekat bantaran Sungai Sekayu ya. Kita tinggikan ke ketinggian 50 ya, seperti itu ya. Insyaallah, Allahu Akbar, subhanallah. Bisa kalian lihat di situ, coba di YouTube ya. Ini adalah pekarangan rumah warga yang terkena dampak ya. Ini sawah ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semoga lepas surut ya, seperti itu ya. Jadi di sini, jujur saya di sini sangat sedih ya, seperti ya. Melihat fenomena alam yang seperti ini ya. Semoga bisa teratasi banjir, dan untuk warga sekitar yang terkena dampak banjir harap sabar. Ini bisa kalian lihat ya. Ini jujur saya melakukan seperti ini atas dasar sukarela ya, seperti biasa. Saya juga tidak bagian dari BPBD, saya personal ya. Dan himbauan saya bagi kalian yang tinggal di sini dan mungkin baru saja mengikuti channel YouTube saya, tahu letak atau titik-titik poin yang sering terkena dampak banjir ya, saya himbau atau saya sarankan selalu berhati-hati ya. Ini banjirnya sangat luar biasa ya, seperti itu biasa malam itu. Bahkan di daerah Ponorogo sisi timur itu ya juga terkena dampak. Ini sisi barat ya, seperti itu ya. Tepatnya di Desa Keranggan, Kalimalang, Gadukepuh, Kecamatan Sukorejo ya. Wah, ada juga yang sebagian daerah aman ya, aman dari banjir. Ini kita sudah di jarak 307 meter ya, seperti itu ya. Bisa kalian lihat di sini. Ini kita sudah di jarak hampir 320 meter ya. Dan saya pun tidak tahu posisi drone saya itu di mana. Ini ya, seperti itu ya. Insyaallah sayang sekali ya. Dan ini pun jalan desa tapi terkena banjir ya. Jadi saat ini, pagi hari ini, warga sekitar itu aktivitasnya itu sedang membersihkan jalan ya, seperti itu ya. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Ini kita pulang ke home point saja ya, seperti itu ya. Karena saya sudah di luar jangkauan pandang dari drone saya ya. Nah, jelas harapan saya bagi kalian yang tinggal di daerah Desa Kalimalang, Gadukepuh, Keranggan, pokoknya sekitar bantaran Sungai Sekayu ya, selalu dimohon hati-hati ya bila kalian melihat video saya ini, karena ya memang banjir semalam itu sangat luar biasa ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah aliran atau sepanjang dari Sungai Sekayu. Ini untuk debit airnya tuh memang cukup tinggi ya, tidak seperti hari-hari biasa ya, seperti itu ya.
Ini adalah Sungai Kayu ya. Nah, dan di ini airnya cukup tinggi ya seperti itu ya. Dan seperti hari-hari biasa. Nah, ini patokan saya adalah jembatan ini ya, jembatan Kalimalang ya, yang sudah terdapat pos pantau banjir Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Sekian ya, seperti itu ya laporan atau liputan kami dari Desa Kalimalang. Semoga banjir lekas surut dan keluarga atau warga yang terkena dampak dari banjir semalam itu selalu dikasih kesabaran. Kita coba menelusuri ke arah barat ya. Bukas baterai masih 57%. Tasik kan Pak? Tasik? Oh, listrik kok Pak? Oh, wifi loh. Nah, bisa kalian dengar ya tadi ya, seperti itu biasa. Saya tadi tuh sebelahnya tuh dengan orang yang memasang jaringan wifi ya. Nah ini ternyata di desa itu sekarang sudah full area wifi ya. Jadi ya kalau bagi kalian yang apalagi pemula ya, menerbangkan drone itu di area wifi yang cukup banyak ini selalu hati-hati ya, karena salah satu intervensi dari sinyal drone ke remote itu ya jaringan wifi itu sendiri ya. Bila ada jaringan wifi pastinya nanti bisa ya bisa terjadi hal-hal semacam flyaway ya. Jadi drone kalian itu karena kena intervensi sinyal wifi akhirnya terbang nggak jelas ya. Nah itu yang perlu diperhatikan dan perlu hati-hati bila kalian menerbangkan di tempat banyak pemukiman padat penduduk seperti ini ya, seperti itu ya. Kalau saya merasakan di posisi yang terkena dampak banjir itu saya sudah tidak bisa bilang apa-apa ya, seperti itu ya. Ini kita menyisiri sisi barat ya dari Desa Kalimalang. Nah ini bisa kalian lihat untuk area persawahannya itu cukup luas ya, sobat YouTube ya. Untuk selebihnya ini alhamdulillah aman ya. Cuma ya tetap waspada ya, seperti itu ya. Bagi kalian yang tinggal di daerah pesisir bantaran dari Sungai Kayu, dimohon selalu hati-hati, waspada, dan pastikan selalu amankan barang berharga kalian ya. Bila terjadi banjir susulan ini, bisa kalian lihat ini sisa-sisa banjir semalam itu ya. Ini apa ya seperti itu ya, ini kayak spring-spring itu ya, bambu-bambu itu ya. Baiklah, seperti itu. Ini saya mau balik ke Homeboin ya, berhubung baterai drone sudah menunjukkan 44%, jadi mau nggak mau saya segerakan take off ya. Terima kasih ya seperti itu ya, sudah mengikuti perjalanan channel saya Tatapan Elang. Bila berkenan mohon dukungan like, share, dan subscribe-nya. Nah ini saya sudah di pos pantau banjir, tepatnya ini kita di Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Dan ini saya mau melihat posisi drone saya di mana ya, karena drone saya ini kecil ya, seperti itu ya. Sekali lagi ini saya tidak ada kaitannya dengan BPBD ya, seperti itu ya. Kemarin ada yang tanya apakah saya ini karyawan dari BPBD. Enggak, ini saya murni atas inisiatif saya sendiri dan sifatnya sukarela ya, seperti itu ya. Jadi saya tidak dibayar oleh BPBD ataupun instansi lainnya ya. Saya cuma harapan saya dengan menonton video saya ini ya, warga sekitar Desa Kalimalang pastinya tahu titik-titik atau spot yang sekiranya itu beresiko terkena dampak banjir ya. Sekian ya, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.